Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang pengenalan website. Dan sebelumnya yang terhormat Bapak Dedi Suwarna Eskom Infom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Rekayasa Web. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad dengan NIM 2302505010002. Dan langsung saja pada materinya yang kali ini kita bahas. Ada beberapa materi. Yang pertama pengertian website, yang kedua sejarah website, yang ketiga generasi website, keempat jenis website, dan yang kelima unsur-unsur website. Pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya memuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan terbuka pertama kali. Contohnya pada gambar di bawah ini, yaitu portal resmi Provinsi Sulawesi Barat. Contoh website. Baik. Dan selanjutnya, setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link URL. Sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web (WWW) pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya website dirancang hanya untuk berbagi informasi di kalangan para ilmuwan. Sampai akhirnya, tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy Johann dari tim Berners-Lee. Masih dalam sejarah website, akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN Laboratorium, tempat tim bekerja, mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video, maupun gambar. Bahkan website ini sampai sekarang masih bisa mengaksesnya melalui URL pada link berikut. Tampilan website dapat kita lihat pada gambar tersebut. Generasi web yaitu web 1.0, web 2.0, web 3.0, dan web 4.0. Yang pertama, web 1.0. Web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu, tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah. Sehingga pada saat itu, web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Web 2.0. Web 2.0 merupakan generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat untuk kemudahan penggunaan. Pertama kali diciptakan oleh Darcy DiNarci pada tahun 1999. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam komunitas virtual. Kemudian
Web 3.0. Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001. Ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Dan Web 4.0 sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data dengan cepat melalui komputasi kognitif atau upaya untuk membuat komputer meniru cara kerja otak manusia seperti AI. Jenis website. Situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML, kode HTML, itulah yang membangun halaman web statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan, karena jika ingin diubah harus merubahnya lewat script halaman HTML. Keunggulan website statis tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun web statis. Proses pembuatan yang relatif cepat, proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja, maintenance mudah, lebih hemat biaya dari biaya produksi hingga operasional. Kelemahan website statis, fungsionalitas terbatas, tidak menggunakan database, dan pemrograman PHP di server. Contoh website statis dapat kita lihat. Website dinamis. Website dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung, seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Keunggulan website dinamis memungkinkan pengguna untuk selalu memperbarui baik itu konten ataupun informasi lain, dapat menggunakan CMS atau Content Management System, sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Kekurangan website dinamis membutuhkan biaya yang waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan. Membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu penyimpan file web karena menggunakan berbagai teknologi, plugin, dan isi konten yang semakin banyak menyebabkan pemuatan atau kecepatan website melambat. Contoh website dinamis. Adapun contoh dari website dinamis ini yaitu website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan lainnya. Unsur-unsur website. Yang pertama, domain. Nama domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website, biasanya diakhiri ekstensi seperti .com, .net, .org, dan seterusnya. Yang kedua, hosting. Hosting adalah ruang penyimpanan yang menyimpan file dan data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet. Yang ketiga, platform. Tool yang kita gunakan untuk membuat website bisa dengan coding HTML, PHP, database, atau CMS seperti WordPress, Joomla. Yang keempat,
Konten merupakan isi dari website itu sendiri. Bisa berupa tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, tampilan. Jika tampilan desain website menarik, pengunjung pun akan betah berlama-lama di website Anda. Yang keenam, SEO. Search Engine Optimization atau SEO adalah langkah optimasi yang membuat website muncul dari pencarian Google sehingga mendapatkan banyak traffic. Clean site dan server side web programming. Clean site web programming merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengelolaannya dilakukan di sisi selain. Proses penerjemahan atau pengelolaannya dilakukan oleh web browser sebagai client-nya. Client-side dan server-side web programming. Server-side web programming. Server-side merupakan server-side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengelolaannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang telah terintegrasi oleh web engine. Web terbagi menjadi dua, browsing scripting, server scripting. Browser scripting ada 3, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan server scripting PHP dan SQL. Baik, itulah tadi pemaparan tentang pemrograman website. Semoga apa yang tadi kita bahas dapat menambah ilmu dan wawasan yang mendalam bagi kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.